Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, semoga dalam keadaan baik, semoga bahagia. Perkenalkan, nama saya Ninja Masukunisi. Saya akan sharing mengenai sistem informasi geografi. Subtopiknya adalah visualisasi data pada sistem informasi geografi. Nah, sistem informasi geografi sangat unik dibandingkan sistem informasi yang lainnya dilihat dari data yang dibutuhkan, yaitu menggunakan data spasial dan data non-spasial. Data spasial itu berupa keruangan, berupa bentuk suatu keadaan bumi, bentuk koordinat titik, dan sedangkan data non-spasial itu atribut dari data spasial. Nah, konsep dari visualisasi ini, kita harus tahu dulu lokasi atau fakta dunia nyata dari suatu wilayah. Nah, pertama adalah sekumpulan entity baik yang memiliki lokasi atau posisi tetap maupun tidak tetap. Jadi kita harus identifikasi dari suatu wilayah, kita bentuk entitasnya dari wilayah tersebut. Yang kedua, tipe-tipe entity spasial meliputi lokasi, dimensi, dan bentuk. Data spasial yang kita identifikasi, karena dia unik ya, jadi berupa lokasi. Berbeda dengan sistem informasi ke database, yang contohnya misalkan untuk membuat database perkuliahan, entity-nya adalah mahasiswa. Ini berbeda dengan sistem geografi yang entity-nya contohnya adalah lokasi, dimensi suatu wilayah, misalkan seperti itu. Hampir semua sistem informasi geografi mempunyai campuran tipe-tipe entity spasial dan non-spasial, di mana tipe entity non-spasial tidak memiliki properti topografi dasar lokasi. Jadi uniknya seperti itu ya, jadi entity-nya non-spasial, kemudian dari entity tersebut kita akan bisa membentuk data non-spasial. Posisi dan hubungan topologi data spasial dan non-spasial, gambaran objek dan fenomena geografi, contohnya dataran tinggi, dataran rendah dan tingginya suatu wilayah, kondisi lingkungan, kota, sungai, dan objek yang dikaitkan dengan koordinat. Nah, itu konsep database-nya. Nah, bagaimana pendekatannya dengan solusi database manajemen sistem? Nah, jadi semua data spasial dan non-spasial diakses melalui DBMS, Database Management System. Sehingga data tersebut harus memenuhi asumsi yang telah ditentukan oleh perancang Database Management System. Jadi semua data yang kita kumpulkan harus bisa diakses melalui DBMS, seperti itu. Kemudian ada pendekatan solusi kombinasi. Mengadopsi dua sistem base data. Yang pertama, untuk data spasial, kita bisa menggunakan MapInfo sebagai software yang mendukung dalam sistem informasi geografi. Salah satu software. Ada software yang lain, misalkan ArcView, ArcGIS, seperti itu. Dan kedua adalah data atribut dari database. Jadi semua data yang kita kumpulkan, kita masukkan ke dalam database. Nah, bagaimana caranya memvisualkan antara data yang kita peroleh di lingkungan fisik ke dalam bentuk peta digital. Karena outputnya dari sistem informasi geografi berupa peta digital. Pertama, kita harus melihat dulu realitas fisiknya. Keadaan nyatanya seperti apa, aktualnya seperti apa. Kemudian baru kita modelkan dalam bentuk benda nyata, kita akan identifikasi entity. Entity kita identifikasi lagi tipe entity-nya dan atribut, kemudian relasi. Relasi antara ini sama seperti kita membuat ERD, Entity Relationship Diagram. Setelah itu kita modelkan lagi. Nah, kita modelkan objek tersebut dengan tipe objeknya, atribut, relasi, geometri, kualitas dari objek tersebut. Apakah data yang kita peroleh itu bentuknya berupa
data vektor maupun data raster kita modelkan. Jika kita mendapatkan data raster, itu sangat mudah dibandingkan dengan data vektor. Data raster kita tinggal foto, kita tinggal foto udara ataukah foto satelit, kita sudah dapat faktanya, kita sudah dapat model datanya. Sedangkan untuk data vektor, kita harus melakukan digitasi terlebih dahulu. Karena ada 3 karakteristik di situ ya, ada line, ada point, ada polygon, ada 3 tipe yang kita kolaborasi di situ dalam bentuk data vektor. Selanjutnya, kita akan lakukan yang namanya base data. Semua data yang kita peroleh, kita masukkan ke dalam base data. Kita identifikasi tabel setiap atribut. Nah, itu akan menjadi field nanti pada suatu tabel entitas yang kita dapatkan pada saat melakukan identifikasi data. Selanjutnya, baru kita implementasi dalam bentuk peta digital. Implementasi dalam bentuk digital, baik itu menggunakan layer untuk mengelompokkan data. Seperti itu. Nah, untuk membawa dunia nyata ke dalam sistem informasi geografi, itu harus digunakan model data. Jadi kita memodelkan faktanya dalam bentuk data. Kemudian ditransfer ke dalam bentuk base data dan dapat menangani data digital yang direpresentasikan atau dipresentasikan ke dalam bentuk peta dan laporan. Jadi implementasi atau output dari sistem informasi geografi berupa peta digital. Lengkap dengan grafik, lengkap dengan laporannya, lengkap dengan analisa. Next. Sistem informasi geografi itu merupakan perangkat pengolahan base data atau data management system, database management system. Interaksi dengan pemakai dilakukan dengan satu sistem antarmuka dan sistem query dan base data dibangun untuk aplikasi multi-user. Jadi data dari yang kita kumpulkan tadi kita bentuk dalam suatu base data, kemudian kita akan melakukan sistem query sesuai dengan yang dibutuhkan oleh user. Sistem informasi geografi merupakan perangkat analisis keuangan atau spatial analysis dengan kelebihan dapat mengelola data spasial dan data non-spasial sekaligus. Jadi itu kelebihannya ya, sistem informasi geografi dapat mengelola. Jadi dapat mengintegrasikan kedua data tersebut, spasial maupun data non-spasial. Berikutnya, nah ini adalah hasil dari database construction. Jadi data yang kita peroleh dari visitnya kita modelkan dalam bentuk point, line, area atau polygon dalam bentuk data vektor. Nah ini dia pada saat kita melakukan yang namanya identifikasi layer yang akan kita buat pada saat kita melakukan digitasi berdasarkan faktanya. Nah, kita akan sini membentuk yang namanya database. Pada saat kita melakukan digitasi, otomatis ada tabel di dalamnya. Otomatis itu di software akan terbentuk suatu database yang digunakan untuk menyimpan suatu data. Nah, dari data atribut yang kita identifikasi akan menjadi field dalam tabel di database. Seperti ini. Nah, ini tabel-tabel. Next, database construction. Ini seperti ini. Ini bentuk data raster. Ini grid data raster dalam bentuk pixel ya. Kemudian pada saat dibuatkan GIS datanya akan terbentuk seperti ini. Next, untuk yang vektor, nah vektor kita gunakan namanya digitasi. Digitasi vektor, kemudian dari hasil digitasi itu ada 3 karakteristik ya, line, point, dan polygon. Pada saat database, nah ini atribut tabelnya akan jadi seperti ini. Identitas ada, misalkan nomor 1 itu
suatu wilayah tertentu, dan kedua, ketiga, dan seterusnya. Next. Tipe data. Tipe data itu dilihat dari data lokasi. Pertama adalah koordinat lokasi, nama lokasinya kita isi ya. Lokasi topologi, letak relatif sebelah kiri danau A dan sebelah kanan, dan seterusnya. Ya, berikutnya lah data non-lokasi, curah hujan, jumlah panen padi, atau yang lainnya seperti variabelnya adalah tanah, aluvial, nilai luas gitu ya. Jenis pasirnya apa, seperti itu, data non-lokasi. Tigalah data dimensi waktu. Data non-lokasi di lokasi bersangkutan dapat berubah dalam waktu. Misalkan data curah hujan bulan Desember akan berbeda dengan bulan Juli, dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah manajemen data sistem informasi geografi. Ini kita bisa lihat ya, bagaimana cara kerja dari suatu manajemen data. Oke, data input yang diperlukan adalah contohnya nih ya, misalkan tabel, laporan, pengukuran lapangan, data digital, peta, misalkan yang itu diinput masuk ke dalam data manajemen dan manipulasi. Ada database, storage, penyimpanan, ada proses retrieval, kemudian di output berupa peta digital. Itu dia manajemen data sistem informasi geografi. Berikutnya, manajemen data dalam sistem informasi geografi. Ada disebut dengan the relational database model. Nah, beberapa software yang terhubung ya dengan sistem informasi geografi dengan relational database komersial. Ada pula yang membangun relational database sendiri. Ya, ada 4 langkah pemodelan entity. Identifikasi entity, identifikasi relationship antar entity, identifikasi atribut entity, dan tabel yang terbentuk. Manajemen data dalam sistem informasi geografi atau GIS. Ada linking spasial dan atribut data. Relasi antara GIS dan database. Untuk raster sederhana, satu sel pada layar data berisi nilai tunggal yang merepresentasikan atribut sel tersebut pada atribut data pada file yang sama dengan raster. Nah, ini contoh ya, linking spasial dan atribut data, hybrid approach. Nah, di sini ada grafikalnya untuk data spasial, kemudian untuk data non spasialnya akan terbentuk suatu tabel. Koordinat titik dengan ID tertentu. Ini database-nya seperti ini. Ini contoh database. Atribut nanti yang akan diidentifikasi itu akan menjadi field. Contohnya atributnya adalah negara, itu akan menjadi field pada tabel, provinsi, nama kota atau kabupaten. Ini hierarkinya seperti ini. Negara itu punya beberapa provinsi ada kota, ada kabupaten itu di breakdown lagi dalam bentuk jalan. Nah, ini adalah hierarkinya. Kemudian kita bergeser ke sebelahnya, ini adalah tabel yang akan terbentuk dari hierarki. Nah, ini juga sama ya. Jaringan juga sama, nanti kita mengidentifikasi suatu wilayah, kemudian data spasialnya dalam bentuk tabel. Nah, ini relasional, hubungan antar tabel. Oke. Untuk raster, ini layer juga ya, jadi kita mengidentifikasi dunia nyata dalam bentuk layer pada saat kita gambarkan dalam sistem informasi geografi. Contohnya ada penggunaan, ada elevasi, ada daerah, ada jalan, ada pelanggan, itu kita kelompokkan dalam beberapa layer. Model raster itu terbentuk dari beberapa pixel. Ini contohnya seperti ini, beberapa pixel, beberapa koordinat titik. Nah, ini layernya. Next, raster, ada dulu skala, ini overlay 1 bidu, overlay 2, dan sebagainya. Kalau vektor, itu ada entitasnya, ada entitas titik ya. Ada 3 karakteristik, ada point, line, dan polygon. Nah, ini model vektor, ada terdiri dari